Inilah negeri tetangga kita, Malaysia. Dahulu dikenal dengan nama Negeri Tanah Melayu atau Malaya. Sejak ratusan tahun lalu, sejumlah kaum migran datang ke negeri ini. Mereka ingin mengadu nasib dan salah satunya berasal dari Banua Banjar. Konon kaum migran asal Banua Banjar itu setelah lama batanah banyu, baanak bacucu, bahkan babuyut, ternyata generasinya masih ada sampai saat ini. Budaya dan cara hidup mereka pun tak pernah luntur, layaknya sebagaimana di Banua. Cirinya yang paling menonjol adalah tetap berbahasa Banjar. Meski terkadang aneh kedengaran di telinga orang Banjar saat ini, karena dalam berbahasa, mereka masih kental menggunakan dialek daerah asalnya masing-masing, seperti Kelua, Kandangan, Alai, Martapura, Banjarmasin, dan lain-lain. Keberhasilan dalam kehidupan dicapai oleh generasi ke generasi, mulai dari generasi pembuka hutan hingga menjadi generasi para pemimpin Malaysia. Lebih dari 6 orang menteri di negeri Tanah Melayu ini adalah keturunan orang Banjar. Dan lebih dari itu, orang-orang asal keturunan Banjar ini dalam kehidupannya tampak lebih bermartabat. Ada yang menjadi ulama, anggota parlemen, kaum cerdik pandai, sampai peniaga dan petani yang tangguh. Dalam laporan Batiti Bubuhan Kulaan Banjar di Malaysia ini, akan kami turunkan salah satu hasil rekaman kami bertemu dengan seorang tokoh warga Malaysia asal keturunan Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banjar TV, hari ini kami berada di Batu Pahat, negeri Johor, Malaysia. Dan saya sempat bertemu warga asal Banjar yang sudah lama madam, sudah lawas tulak, sudah lawas madam ke Malaysia. Beliau adalah Bapak Haji Ali Badrun bin Haji Sabur, atau orang di sini biasa menyebutnya dengan Ali Badrun Tarbus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabar pian wayah ini? Sigar haja. Baik haja cuma tuho uyuh. Kada papa. Tuyuh uyuh di perantauan, tapi pian tetap jadi orang terhormat karena pian artinya sudah membela Banua kita. Nah, saya
Saya berterima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong kerana melantik saya sebagai salah seorang warisan orang hidup peringkat kebangsaan 2008. 5 orang yang dianugerahkan, Profesor Baha, Dr. Ting, Laksimis dari Sabah, Siba dari Perak, dan saya dari Johor. Di antara 5 orang ni tinggal bertiga. Ya. 2 sudah mati, Profesor Baha dan meninggal. Dr. Ting yang menang di anugerah di Shanghai itu dia dah meninggal, tinggal bertiga. Saya dari Johor, Laksimis dari Sabah, Siba dari Perak. Jadi diberilah sedikit imbuhan, itulah kononnya. Tak pernah menyangka bahawa kita ni diberi imbuhan. Okay. Terima kasih Pak Ali Badrun. Saya tertarik bercakap dengan Pak Haji Ali Badrun, Bapandir lawan pian, bahasa Banjarnya kita. Okey. Karena pian ini termasuk pewaris ahli gurindam. Nah, ulun hanya kat gurindam, kalau di Banjar disebut berjual karampit ni madihin. Tapi madihin sudah banyak, gurindam nang hilang. Ulun hendak tahu gurindam pian barang sebait 2 bait kang ngarannya. Okay. Ulun hendak mendengar. Datuk Juragan naik dahulu, turut dibantu, anak dan isteri sudahnya tentu, kerana dialah jadi penghulu. Datuk jenang di tepi tasik, membuat rumah di atas bukit, mudah membela ayam dan itik. Itu dipanggil gurindam berlapis dalam bahasa Melayu. Saya tidak boleh membaca gurindam itu dalam bahasa Banjar. Betul, betul. Kalau waktu saya bercerita di kampung-kampung, ya, boleh. Ya. Macam umpamanya, ya, cerita sebenar lah. Ya, boleh. Saya adalah penglipur lara kerajaan Johor. Ya. Apa itu penglipur lara? Iaitu pembawa cerita. Ya. Pertama pembawa cerita, yang kedua mengajar, ya, yang ketiga hiburan. Ya. Contohnya begini. Boleh. Ada kepada suatu negeri seorang raja memerintah negeri. Baginda dibantu memanda menteri. Mempunyai seorang putri yang sangat cantik, diberi nama Tuan Putri Umi Kalsum Ratna Dewi Kilat berdentum di waktu senja. Kecantikan Tuan Putri ini tidak terperi, seperti seorang bidadari turun ke bumi. Mukanya bulat bulan purnama, hidungnya mancung seludang mayang, dahinya sehari bulan, bibirnya limau seulas, giginya mutiara tersusun, dagunya itu lebah tergantung, telinganya pula sarang tempua, bahunya si gambar wayang, dadanya molek membusut jantan, pinggangnya ramping macam kerengga, punggungnya besar si punggung keranjang bawang, betisnya benting padi, tumitnya si telur puyuh. Siapa memandang jatuh berahi, termasuk saya. Ya. Nah, sekarang itu tadi bercerita. Nak sambung lagi atau tidak? Saya mau tahu dulu dari mana Cik Ali Badrun dapat cerita itu. Belajar pada cikgu saya di Batu Pahat, di mana-mana dalam sini. Lalu cerita keluarganya Madam datang ke sini. Saya Madam lagi halos. Saya suka yang tertarik cerita jenaka seperti itulah. Iya. Sambil saya berseroka, bersair, berpantun, macam gitulah. Berpantun tu kita sesuaikan dengan cerita. Iya. Anak blok di kayu rendang, mari bermain di tepi paya. Biar buruk di mata orang, cantik molek di mata saya. Iya. Itu pantun lah tu. Kalau bersair, saya bersair juga. Ada kepada suatu hari saya ke pasar berlari-lari. Jumpa seorang anak Bengali
sedang membuat roti capati. Ini saya belajar dengan nenek saya. Itu dipanggil Syair Siti Zubaidah. Nah, jadi orang Penglipuran macam saya ini harus menguasai syair, gurindam, seroke, nazam. Nah, nazam ada dua, nazam Ketambul, satu nazam Melaka. Allah Allah aja wajal Tuhan kami, minta ampun, minta bantu dosa kami. Itu dipanggil nazam Melaka. Satu lagi nazam sifat 20. Wujud itu ada Tuhan, Tuhan semesta alam. Bergunanya saya waktu melek-melekan, kata orang Jawa. Masuk pengantinan, antar tanda, turun tanah, orang nyembelih ayam, motong apa semua kerja dibuat gotong royong. Siapa yang nak menyiang ayam, yang nak menyiang lembu? Orang laki-laki. Saya bercerita daripada pukul 9 sampai pukul 5 pagi. 9 malam saya buat cerita yang sesuai untuk anak-anak. Cerita Naga Kepala 7, ya, cerita Jola-Joli Bintang 3. Nah, bila sudah mulai pukul 12, budak-budak dah tidur, saya sudah mulai mencarot. Yang dalam-dalam keluar, dalam-dalam kain sedikit terbuka. Bolehkah penyu bertelur atas tebing di celah batu? Bolehkah abang menumpang tidur antara puting duanya susu? Kan yang dah ngantuk kan dah sigar. Tapi tengah malam sudah. Sudah pukul 2, budak-budak dah tidur. Kadang-kadang Ada lagi, kalau sudah pukul 5 pagi, pukul 6 pagi, sudah ada kadang-kadang subuh, itu lagi kuat. Habis tak ada kain, tak ada seluar. Tapi tak boleh lah saya buat dekat sini. Itu dipanggil bercerita. Cerita itu sesuai. Orang Banjar, dia ngajar anak-anak dia tidak cara terus. Dia ngajar secara kias. Jangan duduk atas bantal, nanti bisul. Sekarang masih. Masih lagi ya? Jangan guringkan sambil menyanyi, kena belaki tuha. Kalau tuha macam aku tak apa, masih ada om. Kalau tuha macam kau tak guna. Itu dia. Jadi itu cara mengajar. Nah, kalau hiburan tadi macam tadi lah saya berjenaka. Tuan Putri Umi Kalsum Ratna Dewi kilat berdentum di waktu senja. Mana dengaran terlalu panjang. Sering bercerita ini di universiti. Semua universiti dalam Malaysia ini ada 19 buah. Saya dah masuk buat cerita ini, berceramah. Tapi saya tak dapat ijazah. Saya bakal dapat jenazah. Okey. Kemudian Indonesia ulam. Lancang kuning. Polinia. Hasanuddin. Nah, saya datang. Tapi Hasanuddin universitas yang paling padat manusia. Banyaknya orang. Makannya enak. Komentar Pak Adi Badrun, masakan apa yang paling enak? Paling enak, paling enak ialah masakan Banjar. Bagaimana dengan Padang? Padang nomor 2. Pasal di Banjar ada pupuyuk bebanam. Ada kalang-kalak. Waduh, jeruk itu buah haliling lain, jeruk itu buah tarap. Ini jeruk tarap. Nah, makan 3 ni aja, pupuyuk bebanam. Kalang-kalak, mandai tarap, cukup. Tambah tak payah, itu je dah cukup. Jadi makanan Banjar adalah makanan yang paling enak. Lagi-lagi kalau diberi percuma. Terima kasih Pak Ali Badrun. Ini saya kira mewakili masyarakat budayawan di negeri jiran tetangga Malaysia, mengantarkan beberapa contoh-contoh ilmu kesenian yang beliau kuasai. Mudah-mudahan, kami yakin ada yang tertarik mengundang beliau datang ke Banjarmasin. Mudah-mudahan beliau kita doakan sehat walafiat karena usia sudah. Tapi saya jangan samakan saya dengan John Terlalala. Tidak, tak. Haji Mansur di Kuala Tungkal boleh lah. Tak sama John Terlalala. Saya boleh madihin juga. Tapi tidaklah sehebat John Terlalala. Bila apa tuh? Saya ada tuh tukang gendang saya. Bila laki ikan bulik begawe, lakas surungi banyak. Indah panat hadangi di muha pintu.
bilanya manggawil kau sanggak lawan siko. Manggawil nang kedua bepaling arah kabuncok. Manggawil nang ketiga hahaha hahaha. Itu jantung. Pemirsa Banjar TV, sekian laporan kami dari Batu Pahat, Malaysia, Kamarul Hidayat untuk Banjar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Batu Pahat, negeri Malaysia, negeri Johor, Malaysia, kami sempat bertemu dengan warga Banjar, warga asal Banjar yang ada di sini, dan kebetulan sengaja datang ke tempat kami bertemu membawa sebuah gambar, dan beliau ingin mencari keluarga di tanah Banjar. Untuk mengetahui siapa yang beliau cari dan apa di mana saja saat ini berada, kita tanyakan kepada ibu yang satu ini. Silakan Bu, ceritakan siapa yang dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga di Indonesia? Saya adalah Puan Hajah Saadah binti Ijan, anak kepada Hajah Rumiah binti Ali Ara. Jadi Hajah Rumiah anak kepada Hajah Maimunah. Hajah Maimunah semasa balik ke Banjarmasin ada meninggalkan anak 2 orang. Jadi Hajah Rumiah binti Ali Ara dan Hajah Sabariah binti Haji Ibrahim. Hajah Badariah binti Haji Ibrahim. Jadi Hajah Badariah itu ada adik bungsunya bernama Ismail bin Haji Ibrahim. Jadi Hajah Maimunah itu ada membawa lagi anaknya Baluk lah ya, orang Baluk. Jadi ada anak bernama si Samlan. Itu kawin di Banjarmasin lah. Jadi yang ada gambar nih, ada gambar Haji Maimunah dengan Samlan dan Ismail bin Haji Ibrahim. Jadi haraplah kepada keluarga-keluarga di Banjar, jika ada nama itu ada tersenarai di keluarga-keluarga yang sudah tidak ada, tolonglah carikan dan hubungilah, ada alamat yang kami kirimkan di apa namanya? Banjar TV. Banjar TV. Banjar TV. Banjar TV. Banjar TV sana, sini TV. Banjar TV kok sana lah, Banjar TV. Oh iya tak? Jadi kami bagi keluarga cucu-cucu Hajah Maimunah berharap benar-benar 1000 harapan. Tinggi gunung, tinggi lagi harapan kami di sini untuk menyatukan silaturahim dan juga untuk mencari aluran darah yang kami suci bersih di sini. Kami banyak keluarga di Malaysia tidak dapat menghubungi, sudah terputus. Ada mengirim surat, penghabisannya inilah gambar dan juga memberitahu yang Hajah Maimunah itu sudah meninggal pada bulan Sa'ban. Tinggal 7 hari bulan Sa'ban, saya ingat itu saja. Tinggal 7 hari bulan Sa'ban, tapi tahunnya saya tak ingat. Bunda, ini tahun berapa gambar ini? Tahun 50. Dikirim tahun berapa terakhir? Tahun 55 tuh. Tahun 55. Jadi kemungkinan lepas gambar ini nih nenek meninggal. Jadi saya berharap betul lah dengan keluarga di Banjarmasin sana dapat carikan keluarga Hajah Maimunah ini. Terima kasih. Sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banjar TV, tentu saja harapan tadi tidak sekedar untuk ditonton, tetapi dimaknai, dicarikan warga-warga kita. Siapa tahu ada yang mengenal apa yang beliau cari dari negeri Malaysia ini. Satu saat keluarga ini akan bertemu. Betapa bahagianya kita menghubungkan silaturahmi antara warga Banjar dengan warga Malaysia asal Banjar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pulang dari Raja. Demikian laporan Batiti Bubuhan Gulaan Banjar di Malaysia. Produksi bersama Ika Unlam dan Banjar TV. Sampai jumpa di episode berikutnya.